Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa adbaro yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Jadi Fir'aun itu hanya umurnya saja yang tua, hanya tampangnya saja yang seram mungkin pada saat itu, tapi tidak sama sekali mencerminkan kedewasaan dalam berpikir, bertindak, berperilaku. Ketika segala argumen dipatahkan bahwa dia adalah Tuhan oleh argumennya Musa, pun begitu penyihir-penyihirnya dikalahkan. Lalu apalagi kalau bukan jurus terakhir dia adalah kekuasaan yang dimilikinya, maka dia menantang Musa seraya berpaling. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Itu kan artinya mau mengajak duel Musa. Perilaku-perilaku, tingkah laku Firaun ini, sekali lagi, karena memang Al-Quran adalah salah satu kabar gembira sekaligus peringatan yang nyata, adalah memang satu contoh bahwa manusia terkadang perilakunya itu ya seperti anak kecil. Pada dasarnya itu sama sekali tidak menunjukkan kedewasaan. Namun kalau saya dalam posisi Fir'aun juga memang sulit mungkin untuk mengakui Tuhannya Musa, karena memang kesombongannya itu sudah mencapai puncak. Sekali lagi, sombongnya iblis itu sudah merajai hatinya Fir'aun. Yang dinamakan manusia itu apa sih? Saya contohnya ini, saya dalam bentuk tubuh, apakah saya ini hidung, apakah saya ini mata, apakah saya ini telinga fisik? Di mana saya? Sayanya itu adalah bersemayam di dalam hati. Makanya Allah mengatakan, luasnya langit dan bumi itu tidak akan bisa menampungku. Allah mengatakan, hanya hati seorang mukmin yang bisa menampungku. Hatinya Musa, hatinya para nabi, dan hatinya Firaun itu sudah dikangkangi oleh iblis laknatullah dengan kesombongannya, keangkuhannya, yang merasa bahwa dia manusia, memang manusia, sama dengan rakyatnya, sama dengan bawahannya, sama dengan menteri-menterinya mungkin. Tapi hatinya itu karena sudah dikangkangi oleh iblis dengan kesombongannya itu, jadi kegeeran. Bahaya memang kalau sudah sombong. Makanya sampai kapanpun yang paling apes itu adalah memangnya musuh para nabi. Pun kalau dikatakan bahwa segala sesuatu itu udah kehendak Allah, namun Allah tidak menghendaki manusia untuk masuk neraka. Makanya diberi
petunjuk Adam, Saleh, Hud, Zulkarnain, semuanya yang ke bawah Nuh, kemudian Sulaiman, Daud, Musa, Isa, dan terakhir Muhammad. Untuk mengingatkan dirimu, hati-hati itu kalau sudah dikakangi iblis hatimu itu. Hatimu itu sudah tidak menjadi mukmin lagi. Engkau tidak bisa menampung Allah kalau hatimu sombong seperti Fir'aun. Engkau tidak bisa melihat kebaikan Allah, melihat kebesaran Allah, melihat kesucian Allah, melihat kemahatinggian Allah, melihat keagungan Allah kalau sudah dirasuki dengan bisikan lanatullah yang paling dahsyat yang namanya kesombongan. Jadi individu Fir'aun itu adalah individunya iblis. Sudah terjerat dengan bisikan iblis. Sudah terjerat dengan hasutan iblis. Dan sekali lagi, ketika iblis nanti di hari penghisapan, ketika engkau merasa berteman dengan iblis, ketika engkau merasa bersahabat dengan iblis, oh kapan? Aku ini adalah makhluk yang paling takut sama Allah. Liciknya, mendengar kata Allah saja aku lari terbirit-birit. Kapan aku mengajakmu pada kejahatan, kesombongan, kemunafikan, kelicikan? Apakah ada bukti? Apakah ada bukti tertulis atau tidak tertulis? Engkau aku yang sesatkan. Padahal secara gamblang dan nyata Al-Quran mengatakan bahwa iblis bersaksi akan membawa sebanyak-banyaknya anak keturunan Adam ke dalam neraka saking dengkinya. Sangat tidak terima ketika melihat seluruh malaikat sujud kepada Adam. Seluruh. Tidak ada satupun malaikat yang tidak sujud kepada Adam. Dosen pertama di surga, dosen pertama seluruh alam semesta. Dan apakah Adam kemudian sombong seperti iblis? Tidak. Karena hati Adam adalah mukmin. Ketika engkau menjadi seorang mukmin, maka tertampung hatinya Allah. Allah memasuki setiap jengkal darahmu. Setiap apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, apa yang kau impikan, apa yang kau mau. Ketika hati seorang mukmin itu lepas, maka datanglah pasukan lanatullah, hasad, dengki, iri, ujub, ria, takabur, fitnah. Puncaknya adalah kesombongan. Padahal apa yang harus disombongkan manusia? Kalau kau pada saat puncak kesombongan, kau ingat saja, kau itu lahir dari mana? Dari lubang yang menjijikan seharusnya. Maaf saja nih. Makanya lubang itu dekat dengan lubang pembuangan agar kau ingat. Sehingga kesombonganmu itu akan runtuh, akan luntur. Sehingga kau tidak menjadi
Bukti nyata Fir'aun, alhamdulillah hirabbil alamin,